Kita masuk pada materi transformasi. Pada poin pertama, saya akan menjelaskan definisi-definisi dari transformasi geometri. Nah, definisi dari transformasi geometri. Nah, kata transformasi itu artinya adalah sebuah perubahan. Nah, kalau transformasi geometri, dia adalah perubahan kedudukan suatu titik pada koordinat kartesius sesuai dengan aturan tertentu. Transformasi bisa juga dilakukan pada kumpulan titik yang berbentuk bidang atau bangun tertentu. Jika seumpama kita mempunyai titik A, X, Y, kemudian kita akan transformasikan oleh transformasi T, maka dia akan menghasilkan titik baru, yaitu A-aksen, di mana A-aksennya itu X-aksen, Y-aksen. Seperti yang terlihat pada layar, jika seumpama kita memiliki titik A, kita akan mentransformasikan, maka dia akan menghasilkan A-aksen. Jadi, transformasi yang digunakan untuk memindahkan suatu titik atau bangun pada suatu bidang. Transformasi geometri dapat kita simpulkan adalah bagian dari geometri yang membahas tentang perubahan yang dimana letak, bentuk, dan penyajiannya yang dimana kita dasarkan pada gambar dan matriks. Selanjutnya pada poin kedua, saya akan menjelaskan tentang macam-macam dari transformasi geometri. Nah, macam-macam dari transformasi geometri itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, translasi atau yang diartikan sebagai pergeseran. Dia adalah merupakan jenis transformasi yang dimana dia memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus. Yang kedua adalah refleksi atau pencerminan, adalah jenis transformasi geometri yang dimana perpindahannya yang bersifat seperti cermin. Yang ketiga yaitu adalah rotasi atau nama lainnya adalah perputaran, yang dimana dia termasuk jenis transformasi yang dimana memindahkan suatu titik ke titik yang lain, dimana prinsipnya yaitu memutar terhadap sudut dan titik pusat tertentu yang memiliki jarak yang sama dengan setiap titik yang diputar. Nah, yang ketiga adalah dilatasi atau perkalian, yaitu adalah jenis transformasi yang mempengaruhi ukuran objek. Tetapi pada video kali ini, saya akan membahas lebih lanjut mengenai materi translasi dan refleksi. Dan saya juga akan menjelaskan bagaimana pengaplikasian materi dari translasi dan refleksi dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Berikut, yang pertama adalah translasi atau pergeseran. Mari kita lihat gambar yang ada pada layar. Translasi atau pergeseran adalah jenis transformasi yang dimana perpindahan suatu titik sepanjang garis lurus. Translasi memindahkan setiap titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu. Memindahkan tanpa mengubah ukuran dan tanpa memutar. Jadi secara gampangnya dapat kita artikan bahwa translasi adalah transformasi ke arah yang sama dan ke jarak yang sama pula. Nah, jika seumpama kita ingin mencari translasi, artinya bayangannya, maka rumus yang kita gunakan yaitu adalah transformasinya kita tambahkan dengan titiknya. Artinya, jika kita memiliki titik T, X, Y, kita akan mentranslasikan atau menggeser, maka dia akan menghasilkan titik baru yaitu T-aksen, yang dimana T-aksen sendiri adalah nilai dari X kita tambah dengan nilai dari translasinya. Begitu pula dengan Y kita tambah dengan nilai dari translasinya. Itu adalah prinsip umum dari materi translasi. Baiklah, kita masuk pada pengaplikasian materi translasi pada aplikasi GeoGebra. Nah, pertama-tama, saya ingin membuat vektor terlebih dahulu, karena kita ketahui ketika kita berbicara tentang materi translasi atau pergeseran, pasti kita harus membutuhkan vektor antara dua titik. Nah, pertama-tama, saya akan membuat vektor terlebih dahulu, vektor sembarang saja, vektor U, dengan nilainya kita bisa kasih keluar nilainya, yaitu adalah 3,3. Bisa juga terbaca di samping ini adalah vektor ABE atau vektor U adalah 3,3. Oke, saya akan mentranslasikan sebuah titik. Saya pilih titik baru, saya pilih sembarang titik, bahwasannya titik C, saya akan mentranslasikan. Sebelum itu, saya akan memindahkan titik ini ke sini ya, yaitu 1,5. Nah, titik C ini, saya akan mentranslasikan terhadap vektor U. Saya pilih translasi objek oleh vektor.
saya klik titiknya, dan saya klik vektornya. Maka saya akan mendapatkan titik C aksen, di mana C aksen ini adalah pergeseran atau translasi dari titik C. Nah, ketika saya ingin menggerakkan vektornya, maka titik dari C aksen juga akan ikut bergerak. Dan ketika saya ingin memindahkan titiknya ke menjadi titik C min 2,4, maka titik dari C aksen pun akan ikut berubah, yaitu min 3,7. Nah, itu terhadap titik. Ketika saya ingin membuatnya terhadap garis, saya ingin mentranslasikannya terhadap garis, saya ingin membuat ruas garis antara dua titik. Misalnya saya ingin membuat garis ke sini, yaitu garis F. Garis F ini saya akan translasikan terhadap vektor U. Ketika vektornya ini saya pindahkan, ke sini, dan titiknya saya pindahkan seumpama ke sini. Kita minggirkan dulu ini ya, ke titik ini. Maka ketika saya ingin mentranslasikan garis E ke D ini, ruas garis E ke D ini terhadap vektor U, maka saya pilih translasi objek oleh vektor, saya ketik garisnya, dan saya ketik vektornya. Maka akan muncul D aksen dan E aksen, artinya ruas garis dari D aksen dan E aksen. Dan ketika saya ingin memutar arah dari vektornya, maka ruas garis dari D aksen dan E aksen akan ikut berubah, dan titik dari C aksen pun akan ikut berubah. Nah, itu adalah translasi terhadap titik dan terhadap garis. Nah, saya akan membuat sebuah bidang. Saya masuk membuat poligon. Misalkan saya ingin membuat sebuah segitiga. Oke. Segitiga ini, segitiga FGH, saya ingin translasikan terhadap vektor U juga. Maka, saya masuk ke translasi objek oleh vektor, saya klik bidangnya. Setelah itu, saya ketik vektor U-nya. Maka dia akan menghasilkan bidang F aksen, G aksen, dan H aksen. Ketika saya ingin merubah vektornya, maka secara otomatis titik C aksen dan ruas garis E dan D aksen serta bidang segitiga F aksen, G aksen, H aksen pun akan ikut berubah. Ketika saya pindahkan bidangnya pun, maka dia akan ikut berubah. Seperti ini. Dan saya akan mengotak-atik garisnya, memindahkan garisnya, maka garis dari translasinya, pergeserannya juga akan ikut berubah. Nah, agar mempermudah kita dalam menentukan antara bidang yang satu ke bidang yang lain, kita buat ruas garis. Kita buat ruas garisnya itu ke sini. Oke, maaf. Kita buat ruas garisnya H ke H dan G aksen ke G. Nah, ini akan membentuk penghubung. Dari kita buat garis putus-putus. Itu adalah penghubung dari bidang yang dimana bidang yang segitiga itu dengan hasil dari translasinya. Oke. Itu adalah materi untuk translasi terhadap titik, translasi terhadap garis, dan translasi terhadap bidang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang refleksi atau pencerminan. Mari kita lihat gambar yang ada pada layar. Nah, dari gambar tersebut kita dapat katakan bahwa yang pertama, lingkaran Q ini dia kongruen dengan bayangan yaitu di Q aksen. Nah, yang kedua yaitu jarak setiap titik pada lingkaran Q ke cerminnya itu sama dengan jarak dari bayangannya ke cermin. Artinya, QA
jarak dari QA itu sama dengan jarak dari Q aksen ke A. Dan begitu pula pada jarak dari titik P ke B itu sama dengan P aksen ke B. Yang ketiga adalah sudut yang dibentuk oleh cermin dengan garis yang menghubungkan setiap titik kebayangannya adalah sudut siku-siku. Artinya, setiap sudut yang dibentuk dari dua lingkaran ini adalah cerminannya. Dia menghasilkan garisnya menghasilkan sudut siku-siku, yaitu siku-siku di titik A dan siku-siku di titik B. Ya, masih yang kedua yaitu adalah refleksi atau pencerminan. Mari kita lihat gambar yang ada pada layar. Rumus umum refleksi atau pencerminan itu sebagai berikut. Yang pertama, ketika kita melakukan pencerminan terhadap sumbu X, maka bayangannya akan menghasilkan X, min Y. Ketika pencerminannya terhadap sumbu Y, maka hasil pencerminannya adalah min X, Y. Nah, ketika pencerminannya terhadap garis Y sama dengan X, maka hasilnya adalah X, Y. X, Y, titik X-nya, Y, itu mencerminkan jadi Y, X. Nah, ketika dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, dia hasilnya adalah min Y, min X. Nah, ketika pencerminannya terhadap X sama dengan K, maka hasil dari pencerminannya adalah 2K dikurang X, Y. Nah, ketika pencerminannya terhadap garis Y sama dengan K, maka bayangannya adalah X, 2K dikurang Y. Nah, dari rumus umum pencerminan ini yang nanti saya akan membahas lebih lanjut dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Mari kita masuk ke aplikasi GeoGebra. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas pengaplikasian materi refleksi atau pencerminan pada aplikasi GeoGebra. Terlebih dahulu, saya akan membuat sebuah judul yaitu adalah pencerminan atau refleksi. Oke. Di sini saya akan membahas ada 7 dari pembahasan pada materi pencerminan atau refleksi, yaitu adalah refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, terhadap titik asal 0,0, terhadap garis Y sama dengan H, dan garis X sama dengan H. Oke, yang pertama, untuk refleksi terhadap sumbu X. Pertama-tama, saya ingin membuat garis melalui dua titik, yaitu adalah garis titik A ke titik B. Nah, saya mempunyai titik A yang titik C ya, maaf, titik C dengan nilai 5,3, kita bisa kasih keluar nilainya, yaitu nilainya 5,3. Nah, saya akan mencerminkan. Di sini kita pilih refleksi objek pada garis. Nah, titik ini saya akan cerminkan terhadap garis AB. Maka akan menghasilkan C aksen. Itu adalah refleksi terhadap sumbu X. Dia refleksi terhadap sumbu X. Ini adalah sumbu X. Nah, bagaimana kalau refleksi terhadap sumbu Y? Maka saya akan memilih garis melalui dua titik. Pada titik di sumbu Y, seperti ini. Nah, saya juga akan mencerminkan atau merefleksikan titik C ini terhadap garis DE. Caranya, saya pilih refleksi objek pada garis, saya klik titik C, dan saya klik garis DE. Maka saya akan menghasilkan titik C aksen 1, yaitu nilainya min 1,3. Itu adalah refleksi terhadap sumbu Y. Bagaimana kalau refleksi terhadap garis Y sama dengan X? Nah, oleh karena itu, kita masuk ke sini. Kita tulis Y sama dengan X. Maka dia akan muncul garis. Nah, garis ini, garis Y sama dengan X, kita mau cerminkan terhadap titik C. Nah,
Caranya, saya masuk ke refleksi objek pada garis, saya klik titik C, dan saya klik garis Y sama dengan X. Maka akan menghasilkan nilai dari C aksen 2. Nah, bagaimana kalau seumpama refleksinya terhadap garis Y sama dengan min X? Maka kita tulis di sini persamaan garisnya. Y sama dengan min X. Maka akan muncul garis yang berlawanan dari Y sama dengan X. Nah, bagaimana kalau saya ingin mencerminkannya terhadap titik C? Saya akan pilih refleksi objek pada garis, saya klik titik C, dan saya klik garis Y sama dengan min X. Nah, maka kita akan mendapatkan hasil C aksen 3, yaitu adalah min 3,5. Yaitu C aksen 3 min 3, min 5. Nah, bagaimana kalau seumpama kita refleksikan terhadap titik asal 0,0? Titik asal 0 kan terletak di sini. Maka saya akan mengambil titik baru, saya letakkan ke koordinat 0,0. Di sini kita akan ubah namanya menjadi titik O. Nah, ketika kita ingin refleksikan, kita klik refleksi objek pada titik ya, karena sesama titik. Titik C, kita refleksikan terhadap titik O. Maka akan menghasilkan titik C aksen 4 yang dimana nilainya adalah min 5, min 3. Tertera pada di sini. Selanjutnya bagaimana kalau seumpama kita ingin merefleksikan garisnya Y sama dengan H? Maka kita tulislah persamaan garisnya Y sama dengan H. H kita anggap sebagai bilangan real. Bilangan realnya kita ambil 5. Y sama dengan 5. Maka akan muncul garisnya. Y sama dengan 5. Mari kita lihat. Akan muncul Y sama dengan 5. Nah, titik itu kita akan mencerminkan atau merefleksikan. Nah, saya akan memilih refleksi objek pada garis. Saya akan klik terlebih dahulu titiknya, dan saya akan mengklik garis Y sama dengan 5. Maka akan muncul C aksen 5. Begitu juga kalau seumpama kita ingin merefleksikan garis Y X ya, garis X sama dengan H. Maka kita tulis persamaannya X sama dengan 5. Hanya kita misalkan adalah 5. Maka akan muncul C sama dengan garis X sama dengan 5 adalah ini. Ketika kita ingin mencerminkan atau merefleksikan dengan hal yang sama, kita akan pilih refleksi objek pada garis, kita klik titiknya, dan kita klik garisnya. Maka dia akan menghasilkan refleksi dari C aksen 6, yaitu adalah 5, min 1. Nah, kita anggap bahwa titik dari C itu kita ganti ya. Karena kita lihat di sini dia berdempetan, kita pilih aplikasi pindah. Kita pindah dulu garisnya. Oke. Maaf. Umpama kita ingin mengubah titik C-nya ya. Kita ingin mengubah titik C-nya, kita bisa ubah di sini. Bahwasannya seumpama 3,3. Ya. Di sini akan terlihat jelas. Atau masih kurang kelihatan ya. Kita ubah misalkan 7,3 ya. Di sini adalah titik C-nya. Maka C aksennya kita dapatkan C aksen 1-nya, C aksen 2-nya, C aksennya, C aksen 1-nya, C aksen 2, C aksen 5, C aksen 6, C aksen 4, dan C aksen 3. Nah, semuanya ada 7 pencerminan. Yang pertama, kita cerminkan terhadap sumbu X, yang dimana sumbu X yaitu adalah garis A ke B. Setelah itu pada sumbu Y, dimana sumbu Y E ke D.
Setelah itu pada garis Y sama dengan X, dia itu adalah garis H, yang dimana lagi garis Y sama dengan min X, dia itu adalah garis P, dan titik asal 0,0 adalah di titik O, dan refleksi terhadap Y sama dengan H, Y-nya, Y sama dengan H adalah ini, dan Y sama dengan, dan X sama dengan H adalah titik Q. Oke. Di sini juga saya menyediakan contoh refleksi pada bidang ABCD atau segi 5, yang dimana di sini saya hanya menterahkan di layar adalah ada 4. Yang pertama refleksi pada sumbu Y. Nah, gambarnya seperti ini, kita menggunakan slider. Slider ini yang menentukan nilai dari A-nya. Seperti ketika garisnya pada sumbu Y, Y-nya itu sama dengan min 4, maka dia akan pencerminannya seperti begini. Begitu juga kalau seumpama A-nya itu sama dengan 1, dia akan mendekat. Begitu pula kalau seumpama pada sumbu X, bentuknya akan seperti begini. Dan kalau kita refleksikan Y sama dengan X, maka bentuknya akan seperti ini. Kita bisa mengotak-atik slidernya, di mana interval slidernya itu min 5 sampai dengan 5. Nah, ketika kita ingin merefleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka gambarnya akan seperti ini. Oke. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan pada video ini dapat dipahami oleh adik-adik semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.